ini belum tumbuh, yang baru ditanam, langsung kita tanam bibit di bawahnya. Jadi gini caranya biar si vanili itu nggak terhambat ya pertumbuhannya, dia nggak tersengat matahari di bagian pucuk dan nggak mati pucuk. Dan ini sebagian yang kecil ini suruh kita pangkas, tapi yang seperti ini jangan. Ini biar ngejar pertumbuhan sampai ke ujung. Sengat matahari, dia masih punya AC alami, jadi dia masih sanggup bertahan, jadi tidak kuning, masih dibilang udaranya sejuk dan aman. Lagi meningkati kayak pertumbuhan lolos. Lalu gitu. Ini tanaman vanili baru tanam 2 bulan. Ini ditumpang sari karena jarak tanam vanilinya ini 5 meter 6 meter. Jadi gang tengah ini ditanam cabai keriting. Dan di gang tengahnya ini di barisan vanili ditutup pakai tanaman kacang hijau. Nah, ini di tiang vanili ini dipasang perangkap hama atau lalat buah, karena lalat buah juga itu berpengaruh di batang vanili juga ya. Kalau misalkan si lalat buah itu hinggap di batang vanili, dia kejadiannya seperti cabai dihinggapi lalat buah, seperti disengat lebah, dia busuk di bagian dalam. Begitu juga batang vanili. Dan ini ada perangkapnya, jadi mudah-mudahan dia aman, nggak hinggap di batang vanilinya. Dan ini vanili baru usia 2 bulan setelah tanam. Cuma tempatnya memang ini terbuka ya, nggak ada pendeduhnya untuk vanili karena tiangnya pakai tiang gamal. Ini juga baru mulai tumbuh. Dan jarak tanamnya 6 meter kali 4 meter. Tapi dibilang masih termasuk bagus, pertumbuhannya sangat bagus. Di tempat hamparan terbuka seperti ini tanamannya masih hijau, dan batang pun super, termasuk ini super. Ini di ketinggian 60 cm ini ya, belum panjang. Itu batangnya udah sebesar itu, tanam dari stek 1 ruas. Nah, itu nanti akan kita pangkas sekali ini di bagian pucuk sini. Nah, ini semua akan kita pangkas, ini sebagai contoh aja pangkasnya di sini. Atau mungkin mau dipangkas di bawah di sini juga bisa, nggak masalah. Dan bagian atas bisa dimanfaatkan untuk bibit lagi. Kalau terlalu pendek kayak gini kan juga sayang. Sisa pucuk pangkasannya ini harus
buang juga, nggak kepakai. Nah ini cabenya udah lagi dipanen nih, bagian sini udah dipanen, itu masih ada 1-2 cabai yang merah, itu yang manen udah sampai ke bawah. Ini vanilinya di sini ada kurang lebihnya sekitar 700 batang. Pertumbuhannya rata sama seperti ini semua. Itu bisa lihat, bisa dibandingkan dengan batang rokok ya. Sama dengan batang rokok surya. Sudah termasuk besar di ketinggian 60 cm batang sebesar rokok surya, padahal stek dari stek pendek. Ini kita pemupukan memakai NPK ya, Mutiara 1616. Kita tabur di bagian atas. Ini tanpa mulsa juga. Kita tanam pakai gaya hidup alam liar. Seperti dia tumbuh di hutan, di habitat aslinya, tanpa mulsa, tanpa tetek bengek dan lain sebagainya. Tapi ternyata bagus. Itu bisa dilihat. Ini tiangnya pakai tiang gamal. Ketinggian tiang 1,5 meter. Nah ini baru tumbuh tunas, beberapa tunas saja, jadi belum cukup untuk menaungi batang vanilinya. Ini awalnya ini kita tutup pakai mulsa ya, pakai mulsa kita iris, kita belah. Itu contohnya yang baru dilepas, dibuat miring di bagian ini. Karena udah dilepas, ini sebagai contoh aja, anggap aja ini tiangnya untuk tiang mulsa. Nah seperti itu dulunya, karena si vanili udah tinggi melebihi paranet untuk peneduh, jadi peneduhnya udah dibuang. Nah ini penyakitnya nih dari tiang gamal ini seperti ini nih. Kalau misalkan kita potong rantingnya, itu kejadiannya seperti ini, dia menular, merambat, busuk, mati sampai ke batang bawah seperti ini. Dan ini harus cepat-cepat diganti ya sebelum vanili ini tinggi. Ini udah kita siapkan juga gantinya, nanti langsung kita ganti, nunggu pekerjaannya datang. Untuk membuat naungan dari daun atau ranting dari tiang panjatnya, ini seperti ini, bisa diperhatikan. Ini ada ranting, beberapa ranting, itu 1, 2, 3, 4, 5 ranting. 5 ranting itu sudah kita seleksi ya. Ranting yang dulunya itu kecil dan enggak kurang bagus lah, itu udah kita buang. Jadi kita piara 5 ranting ini, kita bikin mekar di atas. Jadi dia nantinya akan membentuk seperti payung untuk menaungi si batang vanili di bawahnya. Itu manfaat yang pertama dari daun atau ranting untuk naungan. Dan yang kedua, ketika nanti si batang vanili udah mencapai ke ujung tiang ini, kita turunkan melengkung ke bawah lagi, dan ranting-ranting inilah yang kita jadikan sebagai media untuk menahan agar dia tidak jatuh saat kita lengkungkan ke bawah. Ini bisa lihat pertumbuhannya sama kayak yang tadi, bagus-bagus. Ini satu tiang dikasih 2 karena kemarin ini kan batang ini putus, pucuknya ditaruh di bawah. Aduh, malah bersin ini, jangan-jangan ini
ketularan virus cabai ini. Yang penting jangan virus corona, amit-amit. Bisa dilihat terik mataharinya, dia menyengat ke batang vanilinya tuh. Dia walaupun kesengat matahari, tapi dia tetap batangnya hijau, ya, nggak kuning, rata. Ini semua hijau semua, bagus. Padahal naungan belum ada, dia kena terik matahari terus, tapi pertumbuhan bisa sebagus itu. Karena apa? Karena ini ditanam di daerah ketinggian 800 dari permukaan laut. Jadi suhu udara di sini cukup dingin. Walaupun dia tersengat matahari, dia masih punya AC alami, jadi dia masih sanggup bertahan. Jadi tidak kuning, masih dibilang udaranya sejuk dan aman. Coba ini kalau misalkan kita tanam di bawah ketinggian 400, ini udah kuning, udah nggak mau tumbuh, pucuknya mati. Jadi vanili itu sebenarnya bagusnya habitat aslinya itu di daerah ketinggian, daerah dingin. Cuma memang untuk masa pembuahan vanili di daerah dingin itu lebih lambat, karena memang dia fokus untuk pertumbuhan sangat cepat dan sangat bagus untuk pertumbuhan, jadi lebih lama untuk penuaan batangnya. Dan di sini ada tanaman cabai keriting. Ini seperti ini cabainya, ini juga sangat bagus. Ini pemupukan juga kita menggunakan pupuk NPK 1616. Ini belum dikasih pupuk tambahan apapun dari pertama sampai ini panen kedua kalinya. Ini cuma pakai pupuk NPK 1616 dan hasilnya bisa dilihat, buahnya seperti ini. Ini udah dipanen tadi, dipilih yang merah-merah betul, udah dipetik. Jadi sebelum kita menikmati hasil dari panen vanili itu bisa ditumpang sari dengan tanaman apapun nggak masalah, karena bisa dibilang tanaman parasit. Kalau vanili bisa menempel dimanapun, bisa ditumpang sari dengan apapun nggak masalah. Selama kita bisa merawat, di bawahnya ini kita tanam kacang hijau pun nggak masalah. Kacang hijau ini baru ditanam sekitar 2 minggu ya, ini kayaknya nggak dirawat, nggak dipupuk, jadi kacang hijaunya nggak tumbuh. Jadi ini saya ke lokasi ke lahan ini karena saya dipanggil oleh petani pemilik lahan vanili ini, karena memang saya dari awal bibit dari saya, jadi saya bina sampai benar-benar berhasil. Dan ini hari ini saya dipanggil dengan maksud dan tujuan untuk cek batang vanilinya dengan keadaan seperti ini, apakah sudah bisa dipangkas untuk pembesaran batang atau belum, kata si petaninya. Dan setelah saya cek di sini 2 bulan, ini tanam 2 bulan dari stek pendek, pertumbuhan termasuk sangat luar biasa ya, sangat bagus dengan batang sebesar-besar itu. Ini kalau saya misalkan nggak datang ke lokasi, kemungkinan misalkan hanya beliau konsultasi dari online, misalkan telepon, terus saya nggak melihat langsung ke lokasi, ini pasti saya suruh pangkas. Tapi karena saya kemarin dikirim videonya, saya perhatikan videonya kok sepertinya batang besar-besar, jadi saya tahan dulu, jangan dipangkas dulu, tunggu saya datang ke lahan. Dan ini sebagian yang kecil ini suruh kita pangkas, tapi yang seperti ini jangan. Ini biar ngejar pertumbuhan sampai ke ujung tiang di ketinggian 1,5 meter, nanti baru kita pangkas sekali aja untuk pembesaran di tunas atas nanti. Kali ini udah cukup, di bagian pangkal sebesar ini cukup. Ini sebesar rokok surya ya ini. Ini kalau tanah bisa dibilang tanahnya sih cukup tandus ya.
nggak seberapa gembur juga tanahnya. Dan ini udah dipangkas sekali nih di bagian bawah, ini udah dipangkas sekali. Pertumbuhannya luar biasa. Tunas barunya udah sebesar ini, lebih besar dari batang rokok surya nih. Padahal tanah ini cukup tandus, dan ini dipupuk baru sekali pakai NPK 1616. Dan ini sebelum vanili menghasilkan, sepertinya lahan ini akan terus ditumpang sari, ditanami cabai ataupun sayur-sayuran yang lain nantinya. Jadi sembari kita nunggu hasil tanaman utamanya, kita masih dapat hasil yang lumayan banyak dari tanaman tumpang sarinya. Contohnya seperti cabai. Nah, cabai ini kemarin setelah lebaran Idul Fitri kemarin itu dipetik dapat 90 kilo dari total tanaman 1200 batang cabai. Dan ini petik yang kedua kalinya di hari ini. Itu yang sudah ditimbang udah dapat sekintal setengah, dan ini masih ada sekitar 6 bedeng yang belum dipetik. Itu perkiraan masih sekitar kurang lebih 70-an kilo mungkin. Dengan harga sekarang cabai sangat murah ya, harga cuma 12.000 untuk jual ke pengepul, dan di harga eceran di pasar itu cuma 12.000 untuk sekarang. Tapi lumayan daripada tahan nganggur, kita nunggu panilinya lama, kita tumpang sari, kita dapat hasil selama 2 tahun sebelum buah, kita tetap dapat hasil terus dari lahan. Untuk ya walaupun harga nggak semahal vanili, tapi kan cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari selama menunggu panen vanilinya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara untuk pemasangan naungan ketika kita tanam di lahan yang terbuka, belum ada naungan dari tiangnya, ini belum tumbuh, tiang baru ditanam, langsung kita tanam bibit di bawahnya. Jadi gini caranya, biar si vanili itu nggak terhambat ya pertumbuhannya, dia nggak tersengat matahari di bagian pucuk dan nggak mati pucuk. Jadi ketika kita tanam, ini misalkan udah ditanam nih tanaman baru, misalkan contohnya ini ya, ini kita kasih peneduh paranet seperti ini. Ini segitiga ya, biar kanan kiri tertutup semua. Ini lebar paranet ini lebarnya 1 meter. Kalau tinggi kita menyesuaikan bibitnya sih. Biasanya kalau bibit kan paling tinggi 20 cm itu nggak masalah, kita di ketinggian ini sekitar 50. Jadi nanti ketika ketinggian vanili udah mencapai 50 baru kita buka seperti ini. Nah, ini untuk perlakuan bibit yang baru ditanam di lahan terbuka. Cuma kalau kita udah punya naungan, misalkan yang udah kita tanam 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya, kan udah rimbun, kita nggak perlu pakai alat seperti ini. Ini cukup kita ikat aja di bagian pucuk ini. Yang penting kuat aja diikat. Bawah ini ditimbun aja pakai tanah seperti ini biar nggak kabur tanginan, kata wong Jawa. Cukup seperti ini. Nanti kalau tanaman baru ini sudah tumbuh mencapai di pucuknya, udah mencapai di ketinggian naungan ini naungan ini kita buka. Ya cukup gitu aja dah.